Selamat pagi teman-teman. Ini yang dimaksud dengan dividen trap kemarin ya. Jadi kita bahas Demas ini tentang dividen yang mereka bagikan kemarin adalah cum debt-nya atau cumulative debt, dan hari ini pada jualan semua ya. Nah, seperti yang saya bilang kemarin, ketika teman-teman masuk untuk mengejar dividen atau dividen hunter, teman-teman sudah tercatat di hari kemarin sebagai pemegang saham yang berhak mendapatkan dividen sebesar 8% ya. Ini Demas kemarin dividennya kita bisa lihat di sini di key statistik benar 8,6% ya di sini. Kemudian hari ini ARB, teman-teman tidak bisa jualan ya. Kenapa? Karena tidak ada yang mau beli, teman. Yang mau beli itu tidak seimbang dengan yang mau jualan. Jadi susah sekali untuk keluar di saat ARB seperti ini, teman-teman ya. Kalau teman-teman bisa keluar di hari ini, teman-teman masih bisa profit 2% lebih kurang ya. Tapi kalau tidak, teman-teman besok misalkan kena ARB lagi, itu teman-teman sudah minus ya. Jadi hati-hati, ARB itu malah bisa berjilid-jilid, teman-teman, bisa 2-3 kali ya, tergantung kondisinya. Rata-rata itu dividen yang teman-teman dapatkan itu pasti tergerus lagi kalau teman-teman tidak berpengalaman untuk masuk ke dividen trap. Lalu bagaimana caranya? Salah satu caranya itu kalau teman-teman mau menjadi dividen hunter, carilah saham-saham dengan tren yang naik ya, bullish. Kemudian kalau dia turun pun teman-teman bisa hold, nanti dia akan naik lagi. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi hati-hati, seperti yang kita bahas kemarin, untuk mencari menjadi dividen hunter itu sangat berbahaya, risikonya lebih besar dibandingkan profit yang bisa teman-teman dapatkan. Kemudian untuk informasi ya teman-teman, kalau mau mencari saham-saham yang akan bagikan dividen, teman-teman bisa lihat saja di RTI Business ini. Kita masuk ke kalender ini. Nah, di sini teman-teman pencet upcoming event ini, kemudian pencet dividen. Nah, inilah beberapa saham yang akan membagikan dividen ya. Ada tanggal cum debt-nya juga, kemudian nilainya juga ada. Teman-teman tinggal cari yang besar saja ya. Jangan ambil yang kecil. Bagaimana cara menghitungnya? Cara menghitungnya gampang sekali, teman. Misalkan BPII ini, kita lihat BPII. Atau langsung klik saja di sini, bisa. Oh, nggak bisa ya. BPI. Nah, ini ada BPII, harga sekarang itu 11.000 ya. Harganya sekarang 11.000, kemudian mereka bagikan dividen yang 116 rupiah. Jadi berapa yang bisa teman-teman dapatkan? Teman-teman tinggal bagikan ini yang 116 rupiah ini dibagi 11.000. Berarti berapa? 116 dibagi 11.000 ya. Berarti teman mendapatkan 1% saja. Ini tidak menarik ya. Jadi teman cari dividen yang tinggi di atas 6%. Dan perhatikan juga kalau sudah terlalu tinggi ininya, grafiknya atau chartnya BPII. Seperti yang kita lihat di sini. Nah, seperti ini juga tidak liquid teman-teman ya. Tidak liquid, sudah pasti ini tidak bagus ya, tidak bagus. Apalagi dividennya cuma 1%. Oke, kita coba lihat lagi contoh yang lain yang besar ya. Kalender seperti yang kita bahas kemarin, ITMG ini lumayan besar ya teman. ITMG kita cek di sini. ITMG berapa harganya sekarang? ITMG 42.000 ya, 42.000 kemarin. Kemudian mereka bagikan dividen itu di tanggal tanggal 10 besok ya, 10. Nah, berapa yang mereka bagikan? Kalau ada di sini teman-teman bisa langsung lihat dividen yieldnya 9% ya. Jadi teman-teman serok sekarang, teman-teman dapat sekitar 9%. 9% itu angka yang besar sekali teman ya.
angka yang besar sekali, tapi tetap hati-hati ya. Kenapa? Karena seperti yang kita bahas tadi, dividen trap ya, atau dividen trap, teman-teman bisa kena dividen trap. Tapi ini kan trennya naik. Nah, ini yang saya maksud ya. Kalau trennya naik seperti ini, dia dia turun pun, misalkan teman-teman kena ARB ya hari pertama, mungkin di hari kedua dia sudah teman-teman bisa hold ya, kemudian dia naik lagi. Apalagi ya, kita sudah bahas saham ini masih under fundamental, harganya masih di bawah harga fundamental ya. Buat teman-teman yang mengikuti video kita sebelumnya, teman-teman pasti paham dengan potensi atau prospek dari ITMG ini ya. Nah, sekarang ITMG belum mengeluarkan laporan Q3-nya ya. Itu juga satu poin, ketika mereka mengeluarkan laporan Q3 dan ternyata laporan keuangannya bagus, itu biasanya juga akan direspon sama pasar. Jadi teman-teman cari saham-saham dengan dividen dengan yang teman-teman lihat di ITMG ini. Kemudian teman-teman boleh pertimbangkan ya, tapi dengan catatan teman-teman tetap ada risikonya ya, bukan tanpa risiko. Jangan salah kaprah, tidak ada yang tidak ada risiko teman-teman ya, tidak ada yang tidak ada risikonya. Kemudian kita coba cek yang lain, misalkan biar teman-teman lebih paham ya, SGRO ya, SGRO atau yang di atas ini LTLS okay, LTLS sudah mengeluarkan laporan keuangan ya. Ini juga bagus ya, sepertinya perusahaannya bagus ini ya. Lumayan bagus. Kita cek ini dividen yieldnya itu 4,8% ya teman ya. 4,8% itu sebenarnya tidak jelek juga ya, karena di perbankan seperti BBRI, BBCA itu biasanya mereka cuma bagikan 3-4% juga sih sebenarnya ya. Tapi kurang mungkin buat kita yang modalnya tidak terlalu besar ya, ini kurang menarik teman-teman ya. Makanya saya ambil patokan 6% ke atas itu. Tapi terserah teman-teman ya, silakan kalau mau coba. Nah, teman-teman, ini lumayan ya, lumayan, bukan bagus, ini lumayan. Tapi saya menyarankan ambil yang di atas 6%. Kemudian apakah kita langsung bisa beli? Kita lihat dulu teman-teman. Selain dari tren tadi LTLS, kita perhatikan juga likuiditasnya. Nah, seperti ini susah juga teman-teman. Ini tidak liquid ya. Tidak liquid. Begitu dia ARB, nanti yang mau beli itu susah teman. Yang mau beli itu tidak ada nanti. Jadi teman-teman bisa kejebak beberapa kali juga, bisa berjilid-jilid seperti itu ya. Apalagi ini trennya juga tidak secara mayor dia naik tapi minornya turun. Nah, ini perlu teman-teman perhatikan juga. Jadi banyak aspek-aspek yang perlu kita perhatikan kalau teman-teman ingin mencari dividen ya, atau dividen hunter. Oke, demikian saja, semoga bermanfaat informasi singkat ini. Saya harap teman-teman semuanya profit dari ini dan happy cuan untuk teman-teman semua.